Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K maupun CPNS. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait penentuan kelulusan P3K guru di tahap yang kedua. Nah, jadi untuk Bapak Ibu guru honorer, simak terus video ini agar Bapak Ibu tidak gagal paham terkait penentuan kelulusan P3K guru di tahap yang kedua. Karena penentu kelulusan P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda dengan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Pada tahap yang kedua dilaksanakan sebagian peserta, terutama guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, guru honorer negeri yang baru bisa ikut tes kedua. Nunu Suryani menjelaskan penentuan kelulusan P3K guru tahap kedua berbeda dengan seleksi P3K tahap yang pertama. Untuk penentuan kelulusan seleksi P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda dengan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Di tahap kedua ini sudah tidak ada lagi prioritas induk ataupun non-induk. Jika seleksi P3K tahap 1 peserta dengan nilai passing grade tertinggi tetapi bukan guru induk belum tentu bisa lulus. Jadi di P3K tahap pertama itu ada prioritas guru induk dan guru non-induk. Jika bersaing dengan guru induk, maka setinggi apapun nilai yang didapat oleh guru non-induk, maka tidak akan bisa mengalahkannya. Karena guru induk mendapat prioritas itu untuk ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Namun di tahap yang kedua ini sudah tidak ada lagi prioritas induk. Jadi semuanya sama kecuali guru di sekolah induk tidak ada atau tidak lulus passing grade di seleksi P3K guru tahap yang kedua. Nah, ini penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk ataupun non-induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya. Nah, aturan baru penilaian kelulusan itu yang pertama berupa penentu kelolosan P3K tahap kedua dan tahap ketiga tetap berdasarkan nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3. Nah, tahap 2 dan 3 tidak ada prioritas guru honorer induk. Semua peserta dapat melamar ke sekolah lain yang masih ada sisa kuota formasinya yang masih dalam satu daerah kewenangan. Dan yang ketiga, guru honorer yang mengajar tingkat TK, SD, dan SMP dapat melamar di antara bentuk satuan pendidikan tersebut. Untuk guru SMA hanya bisa melamar di tingkat SMA juga. Di tahap kedua ini tidak bisa melamar ke TK, SD, ataupun SMP. Nah, yang selanjutnya pelamar yang memenuhi nilai ambang batas tahap pertama tetapi tidak mendapat formasi. Maka pelamar tersebut diberi pilihan apakah ingin mengikuti tes ataupun tidak. Afirmasi tetap berlaku di tahap yang kedua dan ketiga. Sertifikat pendidik pelamar usia di atas 35 tahun, guru honorer ex-THK 2, disabilitas, dan lain-lain. Dan selanjutnya tidak ada kelompok 1 dan 2, jadi semua pelamar bisa saling mengisi formasi. Jadi itulah aturan baru penilaian kelulusan. Dan yang selanjutnya penentuan kelulusan tahap 2 berdasarkan capaian nilai passing grade yang tertinggi. Jadi siapa yang memperoleh nilai passing grade tertinggi dan lolos passing grade, maka dialah yang akan lolos. Jadi tidak ada lagi guru induk yang diprioritaskan. Walau bersaing dengan guru induk tapi guru itu kalah dengan nilai guru non-induk, maka guru non-induklah yang akan lolos. Karena yang dilihat ini adalah nilai akhir dan juga lolos passing grade. Nah, kebijakan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non-induk di ujian seleksi P3K guru di tahap yang kedua. Jadi semuanya ini sama-sama memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K. Entah itu guru induk ataupun non-induk. Dan nantinya peserta ini akan bertarung bebas siapa yang lolos passing grade dan peringkat terbaik, maka dialah yang akan lolos dan mengisi formasi itu. Nah, dalam penentuan kelulusan hasil P3K guru tahap yang kedua,
nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar akan dilakukan perenggingan berdasarkan nilai yang tertinggi. Jadi, misalkan dalam satu formasi ini ada 5 pelamar, misalkan 5 pelamar ini lolos passing grade semuanya, nantinya akan di ranking dan nilai yang tertinggi maka dialah yang akan lolos. Apabila jika terjadi persamaan atau nilainya sama, maka akan ditentukan nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan jika masih sama lagi, maka akan ditentukan dari nilai manajerial dan sosiokultural. Dan jika masih sama lagi, maka akan ditentukan dari wawancara yang tertinggi. Jika masih sama lagi, maka akan ditentukan dari usia yang paling tinggi. Nah, jadi untuk passing grade sama dengan seleksi P3K tahap yang pertama, yaitu mengacu pada Kemenpan RB nomor 1169, yaitu ada kategori 1, ada kategori 2, dan ada kategori 3. Nah, kategori 1 ini murni sesuai dengan passing grade yang awal. Dan untuk kategori 2, ini dikhususkan bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Sedangkan di kategori 3, ini ada penurunan ataupun ada afirmasi sebesar 50 poin. Jadi kategori pertama, passing grade sesuai Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kategori kedua diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuannya nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 110, wawancara 20. Sedangkan kategori 3 nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Contohnya passing grade kompetensi teknis untuk guru kelas SD sesuai Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 sebesar 320. Setelah disesuaikan ataupun diturunkan 50 poin menjadi 270. Untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap 130 dan wawancara 24. Nah, itulah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.